صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ayolah hadirun ayyuhal ikhwah di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang hujan deras, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan ma'unah sehingga kita sama-sama bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian khataman kitab Tuhfatul Kiram, syarh daripada Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang disyarih oleh Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Syafi'i Al-Azhari. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami ilmu ini. Sallallahu salamu tak lupa kita terbanjung kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari dia. Yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjaga daerah kita, semoga Allah menjaga bangsa kita, sehingga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus kita berdoa untuk pondok pesantren kita, semoga Allah ridha, semoga Allah mudahkan sehingga bermanfaat luas bagi umat al-jamaah yatin jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Al-haditsu ar-rabi'u wa ishrun, hadis yang ke-24, tahrimuz zulmi, haram hukumnya tentang apa? Tentang kezaliman. An Abi Dzarr Al-Ghifari, dari Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau. Siapa Abu Dzarr? Ini kita sudah bahas. Maka sini dikatakan rawi al-hadis, periwayat hadis ini, sabaqat at-tarjamatu lahu bil hadis raqam 18. Terlewat biografi lahu bagi periwayat hadis ini di hadis nomor 18. Apa sabdanya? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima rawa, fima di dalam hadis, rawa meriwayatkan, anillahi dari Allah, azza wa jalla, azza maha mulia Allah, wa jalla maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi ini diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman, ala nafsi, dalam diri saya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'altuhu, dan saya menjadikannya, bainakum, di antara kalian, muharraman, itu haram, fala tadzalamu, maka janganlah di antara kalian saling menzalimi. Jangan saling menzalim. Apa itu zalim? Ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Pakai peci diletakkan di kaki, ya. Zalim.
kaos kaki dipakai di selontung tangan, zalim. Zalim. Peci lurus jadi miring. Zalim. Ini yang sederhana, apalagi yang lain. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Ya ibadi wa ya hamba kata Allah, kullukum dolun, sesungguhnya kalian itu apa? Tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali man seseorang hadaituhu yang meminta hidayah kepada aku. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, maka saya akan berikan hidayah kepadaku. Kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya adalah tersesat. Ya ibadi wahai hambaku, kullukum ja'iun, sesungguhnya kalian adalah apa? Ja'iun, orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang saya berikan makan. Fastad'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, kalian akan apa? Saya berikan makan. Ya ibadi wahai hambaku, kullukum arin, setiap kamu itu apa? Arin, telanjang. Illa, kecuali man kasautuhu, orang yang kasautuhu saya berikan pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, saya akan memakaikan, memberikan pakaian kepada kalian. Makanya Nabiullah Adam alaihissalam dikatakan dalam beberapa kitab itu setelah diciptakan dari tangan liat, dikasih ruh hidup, baru dikasih kulit, belum selesai lari. Jadi kulit ini dulu ini kulit sama dengan baju, karena waktu itu belum dikenal baju. Karena buru-buru kemudian ayat Al-Quran mengatakan wa kana al-insanu ajula, ada manusia itu terlalu terburu. Ya ibadi wa hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian itu apa? Tukhti'una, berbuat kesalahan. Bil-laili wan-nahar, bil-laili di malam hari, wan-nahari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba, dan saya mengampuni dosa jami'an, seluruhnya. Fastaghfiruni, maka mintalah kepadaku, mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, saya akan mengampuni. Jadi seberat apapun dosa manusia, kalau dia mau minta ampun kepada Allah kan diampuni. Tapi jangan jadi alat. Ya, ngajak kawannya buat dosa. Ngaku buat dosa, santai baik. Allah itu maha ngaku. Ini salah. Ini salah. Ya ibadi wa hambaku, kata Allah SWT, innakum lam tablughu dzurri, sesungguhnya kalian lam tablughu dzurri, tidak akan pernah bisa dzurri, tidak akan bisa sampai kepada dzurri, keburukan atau kemudaratan. Fatadzurruni, walaupun kalian datangkan kemudaratan kepadaku. Jadi manusia tidak akan bisa memberikan kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walam tablughu, dan juga kalian tidak akan pernah bisa sampai menyampaikan naf'i, yaitu manfaat kepadaku. Fatanfa'uni, walaupun kalian memberikan manfaat kepadaku. Jadi kita berbuat dosa, berbuat sesuatu yang manfaat, tidak akan berpengaruh sedikit pun kepada Allah Subhanahu. Jadi bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka disini dikatakan ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, walaupun anna awwalakum wa akhirukum, walaupun ada di awal kalian dan akhir kalian, wa insakum, dan manusia kalian, wa jinnakum, dan jin kalian, kan ada semuanya itu ala atqa. Itu artinya wa atqal qalb, atqa qalbi, yang paling bersih qalbi, hatinya. Rajulun wahid, laki-laki satu saja, minkum, di antara kalian, mazada dzalik, tidak akan menambah dzalik tersebut, fi mulki syai'an, pada kekuasaan sedikit pun. Jadi ada orang bertakwa tidak akan bisa menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, walaupun ada apa? Di awal kalian dan di akhir kalian, wa insakum, dan manusia kalian, wa jinnakum, dan jin kalian, kanu ala afjaril qalbin, kanu ada mereka itu ala afjari qalbin, berbuat hatinya itu afjar. Afjar itu yang cenderung kepada keburukan. Ya rajulun wahid, satu laki-laki saja, mana qasadzalika, tidak akan mengurangi dari hal tersebut, min mulki syai'an, dari kerajaanku sendiri, tidak akan bisa. Begitupun Allah mengatakan ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalukum wa akhirakum, walaupun ada awal kalian dan di akhir kalian, wa insakum, dan kemudian insan kalian, wa jinnakum, dan jin kalian, qaum, ya mereka semuanya berdiri fi sa'idin, di bumi, ya wahidin, di bumi yang satu, fasa'aluni, kemudian semuanya meminta kepadaku, fa'aqaitu, maka saya akan memberikan kulla insanin, setiap manusia itu mas'alatu, permasalahan mereka. Mana qasadzalika, tidak akan berkurang dzalika, karena hal tersebut, mimma indi, terhadap apa yang saya punyai. Itu kata Allah. Illa kama yang kusu, illa kecuali kama sebagaimana yang kusu, ya berkurangnya apa? Seperti apa? Al-mikhyat, jarum, idza udkhilal bahra, jika dimasukkan ke lautan. Jadi Allah berikan orang, seluruh makhluk di bumi ini dikasih hajatnya semuanya, itu seperti ngasih jarum dilempar ke lautan. Maka tidak perlu kemudian kita sombong. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum, bahwasanya dia a'malukum, yaitu perbuatan-perbuatan kalian, uhsiha, itu betul-betul apa? Uhsiha, uhsi itu dihitung betul-betul laku bagi kalian. Summa uwaffikum, kemudian saya penuhi janji saya kepada kalian, iya, hanya untuknya. Faman wajada, maka barang siapa yang menemukan khairan, kebaikan, falyahmadillah. Jadi kalau amalnya itu dihisab, dihitung, kemudian menemukan sebuah kebaikan, maka mengucapkan apa? Falyahmadillah, mengucapkan alhamdulillah. Wa man wajaba ghairu dzalik, dan barang siapa yang wajada, menemukan ghairu dzalik, selain hal tersebut, fala yalumanna ila nafsihi, fala yalumanna, maka janganlah yalumanna, menyalahkan, illa nafsihi, kecuali dirinya.
akan dikatakan ma asaba min sayyi'atin famin nafsi. Sebuah keburukan yang kita lakukan itu berasal dari diri kita sendiri. Tapi kalau berbuat kebaikan, ya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu menyalahkan orang lain. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Rawi al-hadis, beriwayat hadis ini siapa? Sabaqat at-tarjamatu, telah lewat biografi lahu baginya bagi Abu Dzar Al-Ghifari bil hadis dengan hadis nomor 18. Ma'ani mufradat, makna-makna kosakata. Az-zulma, zulim itu apa? Mujawazatul haddi, melampaui batas. Dzalun, ghafil, lupa. Fastahduni, ay utlubu minni al-hidayah, mintalah kepada aku apa? Hidayah. Sa'idin wahidin, ay ardin wahidatin, bumi satu. Kenapa ardin wahidatin? Kenapa ardin wahidatin, enggak ardin wahidin? Karena muannas majazi. Jadi yang berpasang-pasangan itu dihukumi muannas. Al-mikhyal, al-ibrah, itu apa? Jarum. Uksiha, ay apa? Ubbiduha wa ahfaduha. Ubbiduha secara detail, ya. Ahfaduha yaitu betul-betul dijaga. Wa fiikum ya'tikum haqqaha, saya berikan kepada kamu apa? Haknya. Aghfiru ay aslu az-dzamba, yaitu saya menghapuskan dosa. Wa amhu atharahu, dan menghilangkan jejaknya. Amhu, ya. Menghilangkan. Asyarhu, syarahnya, syarah hadis ini. Ini memang suasananya dingin, ya. Semeriwing-semeriwing. Yarsyuduna Rasulullah SAW, menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW fil hadis al-qudsi, dalam hadis qudsi. Ya. Ila ba'dil irsyadat, kepada sebagian petunjuk-petunjuk. Apa bedanya hadis Nabawi dengan hadis qudsi? Lafal apa itu sih? Kalau hadis biasa lafaz, makna dari Nabi. Kalau hadis qudsi apa? Makna dari Allah, lafalnya dari Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya betul, yang pertama itu. Jadi hadis qudsi itu apa? Maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi. Tapi kalau hadis biasa, lafal maknanya itu dari Nabi. Yang kedua apa? Langsung diriwayatkan dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Al-irsyadat ar-rabbaniyah, petunjuk-petunjuk rabbani, allati yang taniru lana al-hayat, yang apa? Taniru, menyinari lana, bagi kita al-hayat, kehidupan. Fabada'a biqaulihi ta'ala, maka memulainya dengan firman Allah Ta'ala fil hadis al-qudsi, dalam hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hambaku,
Wan nida dan panggilan di sini nida ya ibadi li bayani syarafil muslim. Karena penjelasan syarafil muslim inda rabbih. Ya, menurut Tuhannya. Wal ubudiyah dan ibadah itu dia ajmal. Itu adalah yang paling baik. Ma yatasibi muslim, sesuatu yang disifatkan kepada seorang muslim. Kita kalau dengan seorang misalnya istri, ya hubbi, wahai cintaku. Kalau dipanggil namanya kan tidak enak ya. Misalnya namanya rembulan, lamar, tidak enak. Tapi kalau dipanggil dengan apa? Dengan kata-kata yang lembut, ya hubbi, wahai cintaku. Sama kayak hamba ini, ya ibadi wahai hamba. Enak kan? Enak kan? Ya ibadi wahai hamba. Sama kayak orang dipanggil langsung namanya. Nah. Sama dipanggil, wahai santriku, kan beda. Jadi panggilan itu menentukan. Makanya tadi dalam bahasa Arab itu ada namanya tahlim. Panggilan itu apa? Menentukan. Orang ngomong, orang ngomong misalnya ke sana, dengan ke sana, beda nggak? Jadi panggilan itu wal makna dan makna di sini apa? Laqad ta'alaita anil zulm. Ini kata kalau mengharapkan ta'alaita yaitu panggilan anil zulm kepada kezaliman wasara mustahilan, dan itu adalah hal yang mustahil fi haqqi dalam hak saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alul zulma, maka jangan jadikan kezaliman bainakum di antara kalian. Li'annam, karena sesungguhnya apa? Zulumatil yaumal qiyamah. Kezaliman nanti di hari kiamat, ya, itu apa? Wa khusratin nadam. Apa itu? Wa khusratin dan kerugian, wa nadamatin dan penyesalan. Jadi orang yang zalim bukan hanya nanti di dunia saja, tapi di akhir juga mendapatkan apa? Penyesalan yang cukup luar biasa. Yang kedua, ya ibadi wa hambaku, ihdaru al-ghaflah. Hati-hatilah kalian terhadap al-ghaflah, yaitu lupa, wal buddha, dan jauh, antariqil mustaqim, dari jalan yang lurus. Maka fatlubu minni, maka mintalah minni kepadaku al-hidayah, hidayah. Maka ahdikum, saya akan berikan kepada kalian apa? Sabilan rasyad, jalan petunjuk. Makanya kemarin kita membahas tentang masalah istiqomah. Jadi kalau orang istiqomah itu senantiasa berada pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi wa hambaku tahtajuna lit-ta'am. Kalau andai kata kalian menginginkan makanan, wasyarab, dan minuman al-halal yang halal, an-nafi' yang bermanfaat, fas'aluni, mintalah kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka arzuqukum ar-rizqa at-thayyib, maka saya akan berikan kepada kalian apa? Rezeki yang baik. Makanya itu ketika kita mulai bekerja, itu doa dulu baru bekerja, bukan kerja dulu baru doa. Kalau andai kata urgensinya itu orang kerja dulu baru doa, nanti kalau sesuatu itu berhasil, kadang-kadang sombong. Ini adalah hasil saya. Dapat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat Al-Qur'an itu innama nut'imukum liwajhillah
la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya ibadi wa ya hambaku antum fuqara, kalian itu fakir, muhtajuna ila rabbikum, sangat membutuhkan kepada Tuhan kalian, kepada Tuhan kalian. Fas'aluhu, maka mintalah kepadanya, ayyastur auratakum, untuk menutupi auratakum, yaitu aib-aib kamu. Fayaksukum, maka akan ditutupi aib-aib kalian. Makanya Syekh Ramadan Buti itu selalu menekankan ke murid-muridnya itu untuk mencium tangan seorang guru, mencium tangan seorang ulama. Syekh Ramadan Buti. Tapi beliau sendiri kadang-kadang menolak untuk dicium. Beliau mengatakan apa? Ini kalian nggak tahu saja dosa saya, katanya. Saya ditutup kulit. Dikatakan dibuka aib saya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa saya mungkin lebih besar dibandingkan amal saya. Itu orang besar ini, apalagi kita. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tartaqibunal ma'asi, sesungguhnya kalian telah tartaqibunal ma'asi, berbuat kemaksiatan, lailan wa nahar, malam dan siang. Makanya kalau puasa kayak gini kan, supaya menghindari maksiat itu apa? Ada hadis walaupun ada mengatakan dhaif, bukan maudhu. Maudhu dengan dhaif beda. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Wasumtuhu tasbihun, diamnya itu adalah tasbih. Tapi jangan tidur. Tapi daripada maksiat lebih baik apa? Tidur. Daripada maksiat lebih baik tidur. Kenapa? Makanya saya nggak marah. Kenapa tidur? Innahu shaib ibadah. Tidur berpuasa itu ibadah. Diajak ngomong, kenapa dia? Wasumtuhu tasbih. Diamnya itu adalah tasbih. Memang itulah ya. Kalau anak pondok itu kayak gitu. Wa ana ghaffaruz dzunub, dan saya itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa. Maka fatubu ilallah, maka tobatlah kepada Allah. Yaghfiru lakum, akan mengampuni lakum kepada kalian, malam takunu musyrikin, selama kalian tidak musyrik. Babat taubah, maka bab taubat maftuhun, selalu terbuka, ya, selalu dibuka pintunya, bilaili wan nahari, di malam dan siang hari. Makanya kemarin kita bahas taubatnya Umar, kita bahas taubatnya siapa? Fudail ibnu Iyad, ya, kemudian Bishr al-Hafi dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh yang luar biasa. Allah angkat derajatnya saya menjadi seorang ulama. Ya, kadang-kadang juga sama ke orang musyrik ini. Kadang baru masuk Islam, semangat Islamnya luar biasa, gitu ya. Kemudian menjadi pendakwah. Ya ibadi wahai hambaku, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, la tanfa'uhu, tidaklah memberikan kemanfaatan, ta'atukum, yaitu ketaatan kalian, wala tadurruhu, dan tidaklah memberikan mudarat, maksiatukum, yaitu maksiat kalian. Huwa ghaniyun ankum, dan sesungguhnya apa? Allah itu ghaniyun ankum, tidak butuh kalian. Ghaniyun an, itu artinya tidak membutuhkan. Ya, itu istilah. Ya. Jadi kita melakukan maksiat, kita melakukan manfaat, ya, itu tidak berpengaruh sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh kita, yang butuh adalah kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan ya ibadi, wahai hambaku, yang ketujuh. Lau kana kulli ma fid dunya, andai kata kana
ada kullu ma fid dunya ta'ian. Ini kata apa? Kullu ma, setiap apa fid dunya yang di dunia itu apa? Ta'ian, taat. Mazada dzalik, tidak akan menambah dzalika hal tersebut fi mulkillahi syai'an, di dalam apa? Singgasana atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala, syai'an sedikit pun. Tidak akan. Begitu juga yang nomor 8, ya ibadi wa hambaku law asani, andai kata kau maksiat ya kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma, andai kata bermaksiat, kullu ma, setiap apa fit dunya yang di dunia, mana qasodalik, tidak akan mengurangi hal tersebut min mulkillahi syai'an, dari apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat air, kalau kita taat sama Allah itu airnya diisi terus. Jadi kalau meluber itu, meluberannya itu kepada kita. Jadi artinya apa? Ketika kita taat yang ngisi air kita sendiri. Ya. Kalau kita maksiat sama dengan kita melubangi gelas kita ya. Diisi dilubangi, maka nggak pernah penuh. Ya ibadi wa hambaku lau istama'al khalq, andai kata berkumpul seluruh makhluk itu, wa talabu minallah, dan semuanya meminta ya minallah kepada Allah taala, ma yuridun, apa yang diinginkan, fi waqtin wahidin, di satu waktu, wa aqah, dan saya memberikan mereka. Kan setiap orang sedunia ini kan beda-beda keinginannya, beda-beda. Semua dikabulkan oleh Allah. Ya, bagi Allah itu mudah. Ya. Makanya pernah Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman kaya raya. Jadi pernah, ya Allah, tolong berhentikan sehari saja, sehari apa seminggu ya, untuk tidak berikan makan makhluk di dunia ini, biar saya nantikan. Baru ngasih makan semua, sudah kewalahan. Karena tidak akan. Makanya Allah itu disifati dalam Al-Quran itu Rabbul Alamin. Kata Rabb itu bukan hanya sekedar apa, bukan hanya sekedar mengatur, tapi Rabb di situ adalah mengawasi, mengevaluasi. Ya, makanya ada rotasi bumi. Yang itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, bayangkan kalau tata surya ini tidak diatur oleh Allah, satu dengan yang lain saling benturan. Kalau sudah benturan, cepat terjadi ya. Enggak usahlah benturan antar benda-benda langit. 1 menit saja bumi ini tidak bergerak. Semuanya apa? Roboh. Ya. Semuanya akan roboh. Bayangkan seperti tsunami, cuma berapa menit itu satu Aceh itu habis ya, terus kemudian di Kintung tahun 2009 semuanya rumah juga habis. Artinya kalau Allah ingin itu ya mudah ya. Karena Allah tinggal bicara kun fayakun. Maka apa dikatakan mana saudara, tidak akan berkurang dari hal tersebut min mulkillahi ta'ala syai'an, dari kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi kalau minta seluruhnya, minta satu waktu, tidak ada mengurangi daripada kekuasaan Allah. Yang ke-10, ya ibadi wa hamba, innama hiya a'malukum, bahwasanya dia adalah perbuatan kalian. Ahfaduha, maka jagalah, alaikum atas kalian, summa aradha, kemudian kalian menginginkannya, ilaikum kepada kalian. Fa in kana khairan, maka jika ada perbuatan kalian itu khairan, baik, faqulu, maka katakan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya bisa ngaji. Alhamdulillah saya masih bisa duha. Alhamdulillah saya masih bisa muthalah. Wa in kana syarran, dan apabila itu perbuatan buruk, fala talumu, maka janganlah menyalahkan kalian illa anfusakum, kecuali diri. Tidak boleh menyalahkan orang. Ya.
apalagi menyalahkan Allah. Maka faedahnya apa? Zakar Ibnu Hajar, menyebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, anna min khasa'is hadhil ummah, anna bahwasanya min khasa'is, di antara karakteristik hadhil ummah, umat ini apa? Annahum yakhrujuna, bahwasanya mereka itu yakhrujuna, dikeluarkan, min kuburihim, dari kuburan mereka, ya, bila dzunubin, tanpa adanya dosa. Kenapa? Li istighfaril mu'minin lahum, karena ampunan, permintaan ampun dari siapa? Seorang mukmin dalam bagi mereka. Makanya kenapa kita setiap sholat itu mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum. Belum lagi setiap Jumat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Nah, kita mendoakan itu, ya, mendoakan orang mukmin itu nanti itu akan diampuni di kubur. Coba kemudian jangan jadi tameng. Alhamdulillah dosa saya selalu diampuni oleh Allah. Kenapa? Setiap Jumat didoakan khotib se-Indonesia atau seluruh dunia. Kan semua doa kan, maghfir lil muslimin, karena itu masuk rukun. Kalau nggak baca itu khutbahnya ngulang, atau diganti salat, bukan khutbahnya ngulang, tapi batal khutbahnya dan menggantikan dengan salat itu. Maghfir lil muslimin. Qala ahadul hukama, berkata salah satu seorang ahli hikmah, man lam yakhruj syai'un an mulki, seseorang lam yakhruj syai'un, yang belum mengeluarkan syai'un sedikit pun an mulkihi, dari kekuasaannya, lam yattasif bidzulm, maka tidak bisa disifati dengan kezaliman, fi hukmihi, di dalam hukumnya. Jadi ada seseorang yang belum mengeluarkan apapun dari kerajaannya misalnya, kita tidak perlu langsung menjustifikasi itu zalim. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Al khairu kulluhu min indillah, kebaikan itu semuanya dari Allah Ta'ala. Ya, ingat, kebaikan itu bukan dari diri kita, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-ta'atu samratu hadil 'abd, taat itu buahnya kepada hambanya. Jangan khawatir kalau kita taat kembali kepada kita. At-tahdzir, yaitu peringatan keras, minaz zulmi, dari kezaliman. Al-mu'minu yashkurullah, seorang mukmin itu yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, ala kulli ni'amih, terhadap setiap nikmat yang diberikan kepadanya. Al-mu'minu, seorang mukmin, man yalumu nafsahu, seorang yang menyalahkan dirinya sendiri, ala taksiriha, terhadap perbuatan dosanya. Taksir itu perbuatan yang bisa mengurangi pahalanya. Maka apa? Wa yusari ila taubah, maka dia segera untuk bertaubat. Allah Ta'ala, yang keenam, Allah Ta'ala, Allah itu apa? Ta'ala, Allah Ta'ala itu mutasifun bil kamal, disifati dengan sempurna, al-mutlaq, secara mutlak. Fahuwal qadir, maka beliau itu adalah apa? Qadir, mampu. Al-adilun, adil. Al-qayyumu, apa? Berdiri sendiri. Al-ghaniyu, yang kaya. Al-mughni, yang mengkaya. Maka oleh sebab itu Allah tidak butuh untuk kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Oleh sebab itu semoga Allah menjaga kita semuanya, sehingga kita senantiasa diberikan keistiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah siang nanti kita lanjutkan kitab Maraqi'an Ubudiyah, dan malamnya kita akan masuk ke hadis yang ke-25. Besok paginya masuk ke 26. Al-Fatihah.
رب فانفعنا ببركتهم بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وعافاتهم من الفتن في خمسة نطفئ بها الوباء الحكيم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة في خمسة نطفئ بها الوباء الحكيم المصطفى اللهم يا الله اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم يا الله أن الحق حق وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وحبب مع الناس اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن أعوذ بك من الهم والحزن أعوذ بك من العجز والكسل أعوذ بك من الجبن والبخل والبدين وقهر الرجال اللهم يا الله اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وافتح علينا بفتوح العارفين يا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم يا الله يسر لنا من عسير ويسر لنا من أمور الدنيا والآخرة ويسر لنا من يا رب جبنا من جميع الأمور ويسر لنا من يا رب ما لا يسر لنا من جد القرآن حافظ القرآن فهم وأعمال محمد جل وعلا ويسر لنا من خير ويسر لنا من يا ويسر لنا من لا يسر لنا من يا رب لا يجعل شر وحفظ أعمال رحمة جل وعلا أو يسر لنا من يا ويسر لنا من يا ويسر لنا من لا يسر لنا من يا رب وتسعد من في برحمتك أرحم الراحمين اللهم يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واتقنا إماما وقرب اجعلنا ولايتنا وتلميذنا وعلينا من العلم والخير والقرآن والسنة تجعلنا يا رب وسلم على كل شيء قدير اللهم يا ربنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك علما نافعا عملا متقبلا سبحانك من الخيرات وقربنا من الخيرات وقربنا من الخيرات وقربنا من السيئات بعيدا من السيئات بعيدا من السيئات بعيدا اللهم يا اجعلنا من المخلصين المحسنين واجعلنا يا رب المخلصين المحسنين واجعلنا يا رب المخلصين المحسنين اللهم ثبتنا وثبتنا 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 وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فضل الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبلنا يا كريم سبحان الله